warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video perkuliahan mata kuliah Sejarah Dunia Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia pada abad ke-20. Nah, kita ketahui Amerika ini berperan besar ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Bahkan pasca Perang Dunia Kedua, Amerika menjelma menjadi kekuatan besar, negara besar, bersaingan dengan Uni Soviet, dan pada akhirnya nanti Uni Soviet runtuh dan hanya menyisakan Amerika sebagai negara yang besar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran serta Amerika pada abad ke-20. Nah, sebelumnya mari kita bahas mengenai bagaimana peranan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ada beberapa kebijakan yang dibuat Amerika selama Perang Dunia Kedua. Pada awalnya memang Amerika ini bersifat netral, bahkan mereka membuat undang-undang netralitas agar Amerika tidak terlibat dalam peperangan di Perang Dunia II. Tapi karena adanya serangan kapal dagang Amerika di Inggris, kemudian ada penyerangan Pearl Harbor, hal ini pada akhirnya menyeret Amerika untuk bergabung dan terlibat langsung pada Perang Dunia Kedua. Nah, selama jalannya peperangan ini, Amerika ini membagi kekuatannya atau berperan dalam dua daerah atau dua kawasan. Yang pertama ada kawasan Eropa dan yang kedua adalah kawasan Asia Pasifik hingga Asia. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana peranan Amerika di kawasan Eropa. Nah, di kawasan Eropa ini Amerika terlibat secara langsung penyerangan Jerman di kawasan Eropa, meliputi dengan cara membantu beberapa negara sekutunya di Eropa maupun negara-negara di Asia dalam menghadapi serangan awal dari blok timur, dalam hal ini adalah Uni Soviet, Italia. Kemudian juga menerapkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan Land-Lease dengan menyuplai kapal dan pesawat perang untuk Inggris, Cina, dan USSR atau Uni Soviet. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan kebijakan cash and carry atau penjualan militer untuk membantu sekutunya di Eropa. Ini beberapa kebijakan ini diambil sebelum Amerika terlibat langsung dengan peperangan. Jadi pada awalnya kan mereka mengeluarkan undang-undang netralitas, jadi tidak terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi sebenarnya mereka mulai menerapkan beberapa kebijakan yang tujuannya untuk membantu para sekutunya. Dalam hal ini ada Inggris, Cina, Uni Soviet. Ada dua kebijakan, yaitu Land-Lease dan Cash and Carry. Nah, di samping itu juga Amerika berusaha untuk meningkatkan armada lautnya sebagai persiapan perang, karena mau tidak mau lambat laun nanti Amerika juga akan terlibat perang, sehingga mereka mulai menguatkan beberapa armada laut, terutama basis militernya di Pearl Harbor. Kemudian setelah Amerika terlibat perang karena ada dua penyerangan tadi, kapal dagang mereka dan pangkalan militer Pearl Harbor, akhirnya Amerika memutuskan untuk membantu Sekutu Barat dalam penyerangan Jerman yang dilakukan melalui operasi D-Day. Nah, film D-Day ini sebenarnya penyerangan Amerika pertama kali terhadap Jerman di kawasan wilayah Prancis. Nah, ini sudah difilmkan dan filmnya bagus sekali. Mungkin bisa kalian lihat filmnya, judulnya
Band of Brothers. Nah, di dalam operasi D-Day ini tujuan awalnya memang untuk mengembalikan divisi sekutu yang kalah telak pada waktu itu karena serangan cepat dari Jerman. Nah, kedatangan Amerika ini menjadi angin segar bagi sekutu untuk menyusun kembali dan melakukan perlawanan terhadap Jerman di beberapa wilayah, terutama di Prancis, Belgia, dan Belanda. Dan terakhir, untuk kawasan Eropa, peranan Amerika adalah terlibat secara langsung penyerahan atau menyerahnya Jerman kepada sekutu melalui perjanjian Potsdam. Kemudian di kawasan lain, Amerika juga berperan dalam Perang Dunia, yaitu di kawasan Asia Pasifik dengan cara mengalahkan Jepang. Nah, memang Perang Dunia Kedua ini ada dua medan, ada di Eropa dan Asia Pasifik. Nah, di Eropa sudah kita bahas, nah kita akan membahas yang area Asia Pasifik. Di area Pasifik ini Amerika melawan Jepang dengan basis kekuatan Jepang itu terutama difokuskan pada angkatan lautnya. Nah, ketika Pearl Harbor diserang, memang 50% kekuatan Amerika lumpuh total. Tetapi butuh waktu 3 tahun untuk memulihkan kekuatan armada lautnya, sehingga pada akhirnya tahun 1944 Amerika baru bisa melakukan serangan balik terhadap Jepang. Nah, ada beberapa pertempuran yang akhirnya membuat Jepang kalah, terutama di pertempuran Laut Coral dan pertempuran Midway. Nah, dua pertempuran ini penting karena ini berusaha memotong jalur barikade perimeter militer Jepang. Kemudian juga Amerika juga mengamankan sekutu terdekatnya, yaitu Australia dan Selandia Baru terhadap ancaman Jepang dengan cara mengalahkan kekuatan Jepang di Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Nah, ini penting karena menjadi Jepang itu istilahnya apa ya? menunggu dan memotong jalur navigasi antara Amerika dan Australia. Nah, ketika Papua dan Kepulauan Solomon ini berhasil dimenangkan oleh Amerika, maka jalur antara Australia dan Amerika mulai dibuka kembali. Nah, kemudian peranan yang lain yaitu mengalahkan Jepang dengan cara menginvasi Kepulauan Jepang. Hal yang dilakukan pertama kali adalah menguasai Pulau Iwo Jima. Pulau Iwo Jima ini adalah pulau terluar dari Jepang. Nah, pulau ini bersifat penting karena bisa dijadikan landasan Amerika, landasan istirahat sebelum melakukan penyerangan langsung terhadap pulau utama di Jepang. Nah, ketika Pulau Iwo Jima berhasil dikuasai, akhirnya Amerika punya landasan untuk menyerang langsung di Jepang dengan cara meluncurkan atau menjatuhkan 2 bom atom di kota yang paling penting pada waktu itu, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima. Selain itu, peran Amerika dalam perang di Asia Pasifik yaitu menerima pernyataan menyerahnya Jepang kepada sekutu yang diwakili oleh Amerika. Hal ini yang membuat nanti Amerika menjadi sebuah negara yang besar karena pengaruh di dalam Perang Dunia Kedua ini tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia Pasifik. Nah, bagaimana kebijakan Amerika ini setelah Perang Dunia Kedua selesai? Nah, kebijakan Amerika yang diambil ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, di dalam kebijakan politik, Amerika mulai terlibat perang konflik dengan Uni Soviet. Nah, kita ketahui memang ketika Perang Dunia itu berlangsung, ada 2 negara yang sangat menonjol,
Pada waktu itu ada Amerika dan Uni Soviet. Nah, ketika Perang Dunia ini selesai, ada beberapa wilayah bekas jajahan dari Jerman maupun Jepang ini melepaskan diri. Nah, kedua negara ini saling berebut untuk menguasai negara jajahan tersebut dengan cara menyebarkan ideologi, dan akhirnya nanti akan membuat konflik antara Amerika dan Uni Soviet dalam menyebarkan ideologinya, yang satu liberalis yaitu Amerika dan yang satunya komunis yaitu Uni Soviet. Dan konflik ini dinamakan sebagai Perang Dingin yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, untuk menghadapi perang ideologi dengan Uni Soviet tersebut, akhirnya di bidang politik Amerika mengeluarkan kebijakan yang namanya Doktrin Truman. Doktrin Truman ini dikeluarkan untuk membendung pengaruh komunis di daerah Eropa Timur, terutama memberikan bantuan di negara Yunani, kemudian Turki. Selain itu juga membantu kemerdekaan negara-negara dunia ketiga yang ingin terlepas dari negara induk seperti Indonesia, kemudian Thailand, Filipina, Vietnam, seperti itu. Kemudian ikut serta memprakarsai pendirian lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian dunia. Dan yang terakhir adalah menjalin perjanjian dalam bentuk aliansi politik maupun militer. Nah, kebijakan selanjutnya adalah kebijakan militer. Di bidang militer, Amerika mengeluarkan kebijakan untuk membentuk aliansi yang tujuannya semuanya adalah untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Ada aliansi pertahanan NATO, itu perlindungan khusus di kawasan Eropa. Ada aliansi AZUS, itu untuk melindungi daerah New Zealand dan Australia. Dan ada aliansi SEATO untuk melindungi kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga Amerika berusaha membantu perjuangan negara-negara yang akan merdeka atau yang baru merdeka seperti Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia pernah mendapatkan persenjataan, bantuan persenjataan, tujuannya memang untuk meyakinkan Indonesia bahwa Amerika mendukung kemerdekaan Indonesia dan berusaha menghalangi niat Indonesia ini agar tidak tergabung dengan Uni Soviet. Yang ketiga adalah kebijakan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Amerika ketika pasca perang ini menjalankan namanya perekonomian masa damai dengan mengeluarkan undang-undang ketentaraan Kill Bill. Ini bertujuan untuk merekrut para pensiunan tentara yang terlibat dalam perang dunia, kemudian memberikan bantuan modal untuk melakukan usaha atau wirausaha, membuat lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada Marshall Plan. Marshall Plan adalah bantuan ekonomi untuk negara-negara dunia ketiga. Selain itu juga mendirikan lembaga-lembaga perekonomian dunia, ada World Bank, IMF, WTO, dan OECD. Selain itu juga mengadakan perjanjian ekonomi dan militer untuk kawasan Asia Barat. Menjadi kreditor pinjaman dan bantuan terbesar dunia. Ya, memang Amerika ini perekonomiannya yang terbesar ditumpang karena Amerika menjadi kreditor terbesar di Amerika, memberikan bantuan pada negara-negara berkembang. Nah, ketika negara-negara berkembang itu mendapatkan bantuan atau pinjaman, maka mereka harus menerapkan politik grace in aid, yaitu negara peminjam harus mengembalikan bantuan ekonomi dalam bentuk dolar. Jadi mereka nggak mau dalam kurs mata uang negara peminjam, mereka hanya mau dolar. Otomatis ketika membayar hutang harus dengan dolar. Nah, dolar ini kan nanti bisa dipermainkan oleh mereka.
sehingga itu yang membuat keuntungan Amerika semakin besar. Selain itu, selain dalam bentuk dolar, ada beberapa kebijakan yang mengharuskan mereka membeli produk-produk ekonomi dari Amerika. Jadi ketika diberi uang, kemudian uangnya wajib dibelikan barang-barang Eropa. Otomatis keuntungan dari Amerika ini berlipat ganda. Ini yang menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi Amerika pada waktu itu. Nah, bagaimana kebijakan Amerika Serikat dalam ekspansi pada negara-negara di Asia? Kita akan melihat di beberapa kawasan. Di kawasan Asia Timur khususnya. Nah, kebijakan Amerika ini terlibat langsung dalam beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti Korea, Cina, maupun Jepang. Di Korea sendiri, Amerika menerapkan kebijakan sebenarnya ingin menguasai semenanjung Korea. Tetapi pada waktu itu ada Uni Soviet juga yang datang di wilayah Korea, sehingga terjadilah perang saudara Korea yang di belakangnya dimotori oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sehingga pada akhirnya kesepakatannya adalah membagi wilayah Korea menjadi dua bagian, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu di Cina ini juga terlibat peperangan antara Partai Kuomintang yang didukung oleh Amerika melawan Uni Soviet dengan Partai Komunis Cina. Namun pada akhirnya terjadi kekalahan dan sehingga Cina menjadi negara komunis. Nah, ketika terjadi kekalahan di Cina, maka beberapa pendukung Partai Kuomintang ini akhirnya membentuk negara Taiwan yang didukung oleh Amerika. Selain itu juga kebijakan yang dilakukan adalah melakukan rekonsiliasi hubungan antara negara Jepang pasca penyerahan kekalahan Jepang. Jadi Amerika pasca Jepang menyerah ini, Amerika juga tetap bertanggung jawab dan mengembalikan perekonomian Jepang, membantu perekonomian Jepang. Kemudian selain itu juga Amerika membuat kebijakan untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Jepang dan Korea. Tujuannya memang ini untuk mengawasi perkembangan Cina maupun Uni Soviet. Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, Amerika juga membuat mendirikan Fakta Pertahanan Seato. Tujuannya untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pengaruh Uni Soviet. Kemudian terlibat dalam urusan politik di Vietnam, di mana Amerika mendukung Vietnam Selatan dan Uni Soviet mendukung Vietnam Utara. Tapi di dalam peperangan di Vietnam ini Amerika mengalami kekalahan sehingga Vietnam menjadi negara komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Kemudian selain itu di Indonesia, Amerika mengalami kemenangan karena berhasil mendapatkan simpati dari Indonesia setelah Amerika berusaha membantu pembebasan Iran Barat, kemudian memberikan bantuan persenjataan juga. Sedangkan di Thailand, Amerika juga mengalami keberhasilan setelah bersama Raja Thailand dan Prancis berusaha menentang masuknya komunis di Thailand. Nah, yang terakhir di kawasan Asia Barat. Di kawasan Asia Barat ini Amerika berusaha mengkontrol semua negara-negara yang ada di Timur Tengah. Nah, tujuannya memang untuk sumber daya alam yaitu minyak bumi. Kemudian juga menerapkan kebijakan supremasi Amerika dengan menguasai seluruh wilayah Asia Barat. Jadi semua pemerintahan tunduk pada Amerika. Kemudian juga kebijakan yang lain adalah melindungi sekutu Amerika
di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Israel, dari ancaman beberapa negara Asia Barat yang ingin menginvasi kedua negara tersebut. Selain itu juga ingin membantu penguasaan kembali Iran atas pengaruh dari Uni Soviet. Dan pada akhirnya Amerika berhasil menangkal pengaruh dari Uni Soviet di negara Iran. Demikian video mata kuliah hari ini. Nilai yang bisa kita ambil dalam perkuliahan 11 ini adalah kekuatan dan pertumbuhan datang hanya melalui usaha dan perjuangan yang berkelanjutan. Demikian video perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.